Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Sekarang saya lagi di kota yang spesial menurut saya, karena bisa kalian lihat ini masih hijau banget, masih asri banget. Dan sekarang saya mau ngajak kalian home tour ke rumah natural industrial. Kalian pasti suka deh. Ini dia Rumah Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabarnya? Halo. Teh Ajeng, Kang Eri. Alhamdulillah baik. Ya, tetangga, tempat yang spesial yang saya maksud adalah Kota Bandung. Jadi kota ini banyak banget kenangan ya. Tapi kita nggak usah bahas itu lah ya. Kita bahas saja rumahnya langsung. Dan sekarang kita udah bareng Kak Ajeng nih. Kak Ajeng, bisa diceritain nih, rumahnya berdiri di atas tanah seluas berapa ini? Oke, sebenarnya kalau total tanahnya sekitar 500 meter, tapi yang dibangun itu sekitar 169 meter persegi. Tapi luas rumahnya sendiri mungkin 7 dikali 12 gitu lah ya, sekitar segitu. Oke, jadi masih di bawah 100 meter ya? Di bawah 100 meter. Luas bangunannya. Di bawah. Bisa kalian lihat ya, unik banget bangunannya nih. Tapi kalau sekilas mungkin suka dikira belum jadi teh. Bener, dulu pas pertama kali bangun tuh kita sempat dikira lagi mau bangun gor. Karena saking dia rumah ini kan bajanya duluan ya yang berdiri ya. Jadi itu dikiranya waktu itu sempat dikira warga mau bangun gor. Oh, dikira bikin gor. Karena strukturnya baja. Secara kos langsung saya tembak di depan nih. Menurut teteh lebih efisien mana? Efisien Beton baja dengan bata biasa dengan tulangan ya. Berarti betul. efisien atau enggaknya kita kan belum pernah hitung banget tuh. Tapi kalau saya boleh ambil kesimpulan kalau pakai baja itu dana itu larinya ke barang. Karena dia pengerjaannya lebih cepat, tapi kalau pakai besi tulangan dia lebih lama, maka larinya ke jasa. Gitu aja sih kalau kita. Mungkin kalau dihitung bangetnya emang mungkin sama-sama aja sebenarnya, cuma pilihan aja sih gitu. Iya. Nanti kita lihat udah bikin apa aja di bagian dalam. Sementara kita bahas depannya dulu nih. Oke, ini ada tema khusus nggak teh yang dipilih? Tema khusus enggak. Jadi pas pertama bangun itu kita cuma mikirnya kebutuhan kita, tapi ternyata pas sudah dibangun dan lama-lama makin jalan, orang-orang pada bilang, oh ini temanya industrial ya gitu. Oh iya ya gitu. Akhirnya baru kelihatan kalau oh iya benar temanya mungkin mirip-mirip sama industrial gitu. Tapi sebenarnya berangkatnya tuh dari kebutuhan, bukan berangkat dari estetika gitu, enggak. Kita butuhnya rumah yang begini, maka jadilah rumah ini gitu. Oke, dan cepet jadi gitu ya? Cepet jadinya ya. Cepet jadi. 4 bulan itu dari dimulai dari dia, tanahnya kan miring. Jadi sudah termasuk itu, sudah termasuk meratakan tanah, sudah termasuk membangun rumah, itu jadinya 4 bulan. Wow, cepet banget ya. 4 bulan udah jadi dari tanah kebun tadinya. Tadinya tanah kebun. Tanah kebun. Nah, bisa kalian lihat nih, ada bekas ngeratain tanahnya nih. Pakai turap ya nih. Tanahnya kan konturnya miring. Jadi harus dikasih fondasi seperti turap, batu kali seperti ini. Dan di bagian sana juga tuh. Itu supaya menopang tanah supaya nggak bergerak ya. Iya. Dan ini kita lagi ada di area carport. Ingat nggak luasannya berapa nih teh? Carport ini kayaknya 3 kali 4 kali ya. 3 Jadi kali 4. mepet banget emang sama mobil. Karena dulunya mobilnya bukan ini, dulunya TAF. Pendek kan ya, mobil TAF ya begitu. Kita berganti, ternyata ekornya kehujanan gitu. Akhirnya ditambahin sedikit. Tadi kalau saya mention di depan rumahnya natural industrial. Sebenarnya saya lebih suka sebut natural ya. Karena hijau banget nih di area sini nih. Ya tanaman-tanamannya sebenarnya nggak yang kita sengaja tanam gitu, nggak. Biasanya ya ada tanam, terus dirawat aja gitu. Makanya jadinya nggak ada temanya gitu. Bisa kalian lihat ya di sini ada area terbuka berupa taman. Ini tropis banget tamannya, hijau-hijau. Tanamannya juga beda-beda macam-macam, dan kalau bisa kalian lihat ini dindingnya juga unfinished ya. Unfinished lebih realnya lagi, jadi dia nggak diaci nih teh. Nggak diaci ya. Jadi pakai bata merah atau bata ringan? Bata ringan. Itu juga yang bikin pengerjaan jadi lebih cepat ya. Karena kan bata ringan luasannya lebih lebar, lebih cepat, dan sengaja nggak diplester. Waktu itu dulu mikirnya dana sih. Terus konsultasi katanya aman begini. Oh ya udah kita jadi gini aja. Ini udah berapa tahun teh nempatin rumah? Masuk rumah sini tuh 1 Desember 2017. 2017 ini udah 2024. Hampir 7 tahun ya? Ada hampir 7 tahun. 7 tahun, selama 7 tahun ini
udah ada treatment khusus nggak? Nggak ada. Wih. Nggak ada, rumahnya masih ya begini. Cuman kita udah mulai sadar kayaknya ini tahun ke-10 nih, kayaknya udah mulai harus ada sesuatu yang benerin gitu. Tapi sejauh ini sih nggak sih, belum ada. Mantap. Ini kalau hujan deras ada rembesan nggak di dalam? Nggak ada. Mantap ya. Jadi buat kalian yang ragu, nah ini asal dindingnya, menurut saya ya, asal dindingnya nggak nempel dengan dinding tetangga, insya Allah nggak akan rembes sih ke dalam. Jadi air hujan ya udah turun aja di situ, nggak tembus ke dalam. Nah ini kayaknya bajanya pakai WF 150 ukurannya kalau kalian penasaran. Dan ini kanopinya pakai rangka besi, atasnya pakai atap metal. Nah kalau atap rumah pakai atap apa? Ondulin. Ondulain. Ondulin. Oh ya, ondulin ya. Itu materialnya aspal ya. Oh iya, materialnya asal benar. Terasnya juga lucu nih teh. Ini lihat warnanya ya. Saya jadi inget video klipnya Michael Jackson ya. Oh, itu terinspirasi dari suatu hari kami main ke Jogja, itu ada toko kopi namanya Filosofi Kopi. Nah, pas kita duduk, tuh begini duduknya. Jadi, bener-bener gini. Terus kita jadi kayak, suatu hari itu kayaknya gue harus punya deh. Gitu. Kayaknya harus begitu gitu kan. Butuh ya afirmasi positif itu ya. Betul. Jadi, akhirnya pas punya rumah diwujudkan lah dengan motif yang seperti ini. Nah ini pintu kemana nih? Di samping nih? Di samping ini pintu kecil 1 meter, ini ke belakang sebenarnya. Cuman ada motor untuk menyimpan motor, dan kebetulan kami punya kendaraan roda 2. Jadi kita simpannya di sini, dan gudang-gudang barang-barang yang nggak layak tayang ya, maksudnya disimpannya di sini gitu. Lucu ya desain pintunya ya, pakai kayu solid dengan rangka besi. Jadi ini kalau tadi saya lihat sekilas rumahnya nggak nempel ya? Nggak, kanan kiri ini 1 meter, di sebelah sana juga 1 meter. Oke, jadi lebar 9, efektif bangunannya itu lebar 7. Lebar 7. Oke, menarik. Dan ini nambah kesan natural lagi ya, unfinished, ketemu kayu. Dan coretan-coretan. Oh iya, menarik. Ini kayu pakai kayu apa teh? Kayu kamper ya kalau nggak salah. Terus model jendelanya emang sliding gitu. Jadi dia dinaikin ke atas kalau mau dibuka. Oh, jarang-jarang tuh. Iya, jadi cuma ada 2 model jendela pokoknya di rumah, naik ke atas sama diputer. Menarik ya. Boleh dicobain teh? Boleh, sebentar ya. Biar kalian lihat ya sistemnya. Jadi biasanya kalau jendela naik ke atas ini udah kayak jendela-jendela di Eropa gitu. Nah. Keren. Keren. Ngomongin terasnya tadi, ini pakai tegel berarti? Pakai tegel kunci, ya 20x20 ya. Oke, baru apa? Enggak sih, udah kita belinya baru waktu itu di toko yang memang khusus produksi ini. Emang kita sengaja pilihnya warna-warni gitu. Ngacak ya? Ngacak pilih. Oke, jadi kalau beli tegel tuh harus per berapa kira-kira? Satuan boleh. Satuan boleh? Satuan boleh. Nah, jadi waktu itu kita beli, ini selain di sini kan kami juga pasang di dapur, di dinding dapur itu kita belinya satuan aja sesuai kebutuhan kita. Oke. Gitu. Cuma mungkin harganya beda ya kalau satuan sama beda beli itu. Beli langsung banyak Beli gitu langsung ya? banyak. Keren ya? Oh, udah dipersilakan masuk. Kita lihat area interiornya. Oke, kita lihat area dalam rumahnya. Wah, begitu masuk ya. Nuansanya langsung natural banget ya, dan industrial juga kental nih teh. Nah, ini area apa nih teh? Tadinya tuh kita nggak kepengen tuh kayak rumah zaman sekarang, kayaknya generasi kita nggak akan ada tamu ya kayaknya. Iya Terus sih. kalaupun ada tamu biasanya kan temen deket yang bisa diajak kemana aja. Tapi akhirnya suatu hari kita jalan-jalan ke furniture bekas gitu, nemu kursi yang kayaknya cocok nih taruh di sini. Akhirnya kita beli. Jadi ini kursinya bekas. Oke, jadi langsung nemu set ini? Ya langsung nemu set, udah cocok beli deh. Akhirnya belinya tapi bekas ya, kita beli bekas dari toko bekas furniture gitu. Kayunya juga kayu keras nih, kayaknya jati ya. Iya. Oke, cakep, senada dengan ininya nih, kusen jendelanya nih. Kayu solid juga ya teh? Kayu solid juga. Oke. Kayu kamper juga. Nah ini tadi yang udah diceritain ya, ada 2 jenis bukaan atau jendela di rumah. Yang pertama diangkat, yang kedua diputer. Nih, diputer. Nah, mekanismenya coba gimana ya. teh? Jadi puterannya sebenarnya gini sih. Jadi kita buka. Jadi dia bisa maksimal ya, terima udaranya bisa maksimal. Oke. Bersihinnya juga lebih gampang. Iya juga ya. Dan bisa dari dalam aja ya? Iya, bisa dari dalam aja. Dibolak-balik ya? Dibolak-balik. Mantap. Ini bukaan sebesar ini panas nggak teh? Nah, jadi dulu waktu bangun, karena kita tahu posisi sebelah sini itu menghadap matahari, jadi saya request waktu itu sama suami minta jendela yang besar. Pokoknya gimana pun caranya jendelanya harus gede. Oke. Terus akhirnya dijadiin lah jendela ini. Ternyata dia berat banget kan. Akhirnya ditopang, dicor juga si tembok ini tuh buat nopang. Karena dia nggak cukup kuat untuk kalau tembok biasa. Iya.
Panas ada efeknya, tapi menurut kita nggak signifikan sama manfaat yang didapat. Jadi kalau manfaatnya kan dapat sinar matahari pagi tuh asik banget ya. Jadi rumahnya malah jadi seger, terus jadi nggak lembab gitu. Betul. Jadi panas dikit mah bisa ditoleransi lah. Oke. Selama bukaannya sirkulasi udaranya baik, terus atapnya tinggi ya, cukup tinggi, itu nggak terlalu signifikan. Mantap. Ngomong-ngomong ini menghadap mana nih jendela nih? Jendela ini menghadap ke timur, jadi kalau pagi-pagi kita bisa iya. dapat matahari pagi dari sini. Pas lah ya, jadi kalau cahaya timur itu pagi-pagi cenderung seger ya, nggak bikin panas. Kalau udah jam segini kan udah jam 10-an gitu, udah naik ke atas, udah nggak dapat lagi matahari. Udah lewat aman, ya? Udah aman sebenarnya. Mantap. Keren ya. Ini juga tadi dibahas apa, ceilingnya atau plafonnya ini tinggi banget itu. Iya. Ingat berapa meter kira-kira ini? 8, paling tingginya itu 8 meter. Terus di plafonnya juga penutupnya kayu-kayu gitu nih? Iya, itu pakai multiplek ya. Jadi pakai multiplek yang dia lembaran gitu bentuknya. Bahannya kayu meranti, terus pas setelah kita pasang baru sadar kalau oh ternyata harusnya masangnya nggak satu blek gini gitu. Karena pas kita ngalamin ada bocor ada apa, jadinya kan harus menggantinya satu lembar gede gitu. Terus pertemuan dua atap itu ada celah sekitar berapa senti ya? Sirkulasi udara juga, jadi ditutup sama akrilik bening untuk nangkep cahaya juga, tapi di setelahnya tuh ada berapa senti gitu untuk sirkulasi udara masuk. Wih, mantap. Jadi kalau di sini kalau malam masih dingin banget, masih ke pagi itu masih dingin banget. Ada minusnya kalau lagi hujan angin ya, kita kadang harus terima sepaket ya kalau mau rumahnya seger ya pasti ada sesuatu yang harus di ini juga gitu, dinego juga lah gitu. Nah kita cuman kan kalau hujan kayaknya nggak terlalu aman ya Mas. Aman lah ya, maksudnya kalau hujan biasa aja gitu nggak masalah. Ya, masih bisa ditoleransi ya, dengan manfaat yang didapatkan, sirkulasi udara, pencahayaan yang baik tuh. Karena ini sinarnya juga direct light ya, jadi nggak langsung gitu. Jadi ini pantulan aja mainnya, itu bikin cahayanya lebih soft. Ditambah lagi dindingnya bisa kalian lihat tuh tetangga. Ini pakai bata ringan nih, kalau di dalam sini kelihatan. Tapi dia nggak diaci lagi ya Teh? Nggak diaci lagi, emang sengaja minta kami expose aja. Oke, kita puter sebelah sana Teh. Boleh? Ini area apa nih Teh? Aduh, ini ceritanya ruang kerja ya, ruang kerja. Karena kebetulan suami saya freelancer, jadi kerja di rumah. Jadi ini adalah ruang kerja yang ruang paling sibuk di rumah. Karena anak-anak semuanya deketan bapaknya, jadi semua kayak nitip ini di sini, nitip helm di sini. Akhirnya jadi ruang paling sibuk di rumah utara itu ruang ini, sepetak ini. Pantesan dicampur-campur ya isinya. Iya, isinya segala macam ada. Mau cari apa aja ada di sini. Seru. Ini kira-kira berapa ya Teh ruangannya nih? Ini sisa, karena kita ngambil dari ruang kamar tidur utama, kamar tidur anak. Ini sisa sekitar 2,5 kali 3 meter. Sengaja ditaruh di paling depan supaya kalau ada tukang paket lebih gampang. Terimanya. Jendelanya langsung kelihatan nih, siapa tuh? Siapa tuh? Paket. Selain sirkulasinya yang bagus, ceilingnya bagus, lantainya juga bikin suasananya tambah adem lagi nih Teh. Pakai apa nih? Enggak sih, rasanya di plester biasa aja, terus di coating. Finishingnya karena kita pakai kearifan lokal, jadi kita pakai ampas kelapa ya, dipel bareng ampas kelapa, jadi dia bisa agak mengkilat terus. Jadi karena sering dilewatin, akhirnya ya dengan sendirinya dia halus. Gitu. Iya, kayak rumah-rumah zaman dulu ya. Saya masih inget banget dulu di kampung nih. Enak sih, lama-lama tambah licin dia. Iya, lama-lama tambah licin, tambah mengkilat biasanya. Tambah mengkilat. Oke, cakep. Ini area apa ini? Ini tuh tempat belajar anak-anak. Jadi di rumah itu tuh ini tuh jadi common space ya, common space utama. Jadi anak-anak belajar, kita berkegiatan tuh semuanya ada di sini. Mejanya saya dapat dari kakek. Jadi meja ini mungkin usianya lebih tua dari saya. Jadi waktu kakek berpulang, tuh kita minta akhirnya daripada dikasih ke orang lain, kita minta, kita bawa. Ya udah kita pasang. Nggak mikir cocok apa nggak, pokoknya bawa aja dulu. Ternyata pas dipasang ya cocok-cocok aja. Seru ya. Jadi ini memanfaatkan barang-barang reuse atau reuse gitu ya, barang-barang lawas. Mantep Teh. Ada berapa kamar total di? 2. Jadi kamarnya cuma 2, kamar utama sama kamar anak. Kamar utama itu 4 kali 3 ya kalau nggak salah. Yang kamar anaknya 3 kali 3. Oke. Kita kemana dulu nih? Mau kemana dulu? Boleh ke kamar anak dulu boleh. Oh, ke kamar dulu ya. Kita lihat yuk. Oke, kita ke kamar anak ya. Siap. Oke, ini kamar anak. Dia memang sempit, 3 kali 3 doang ukurannya, dengan kasur tingkat. Kasur ini juga kasur masa kecil saya dulu. Jadi dulu tingkatnya 3. Oke, dulu kalau buat gambaran aja, tingkat 3 tuh kayak gimana kasurnya? Dulu segede gini, tapi 3, 1, 2, 3. Dia lebih tinggi. Terus akhirnya kita punya teman yang seniman kayu, kita minta tolong, bisa nggak sih ini kalau misalnya direnovasi? Dia bilang, oke bisa, kita minta aja ininya jadi 120 sama 200, itunya tetap 100 ya. Kita tuh seminimal mungkin beli barang baru. Jadi semua yang kita ada di sini biasanya
Kalau nggak kita reuse, kita recycle, gitu deh. Warisan-warisan kalau nggak lungsuran. gitu. Oke. Di kamar ini juga dapat bukaan ke area samping tadi Area ya. samping yang langsung berhadapan dengan motor. Jadi udaranya bisa ngalir. Jadi karena kamarnya nggak mepet tembok gitu ya. Oke, sekarang kita ke area dapur. Oke. Mantap. Ini di samping kamar anak, kamar iya, utama ya? ini ada kamar utama ya, kamar kami, kamar utamanya. Oke, kita lihat dapurnya nih. Ini gede juga teh dapurnya? Ya, sengaja karena jadi di rumah kami sebelumnya, dapur tuh jadi tempat yang paling tersembunyi ya. Jangan sampai dia ada tamu masuk ke dapur. Nah, kalau kita kebalikannya, kita pengen dapur tuh jadi common space juga. Jadi bahwa saya berkegiatan di sini, masak dan segala macam, anak-anak bisa ikut di sini. Kalau ada tamu juga sering kita ajak ke sini. Langsung aja gitu masuk biar nggak usah dia di depan jadi tamu banget gitu, nggak usah deh, udah sini aja kita main, kita makan bareng gitu di sini, kita masak bareng gitu. Seru ya filosofinya ya. Jadi dulu kan kalau dapur di paling belakang tuh suka nelangsa ya, jadi kita nyuci piring, kita masak sendirian gitu, sementara anak-anak pada nonton. Nah sekarang saya bikin sengaja dapur tuh jadi tempat yang jadi common space juga, ada segala macam, masak, kulkas, oven, ada TV. Oh iya, ternyata TV-nya di dapur loh. Pokoknya semua deh, komplit deh, paket komplit, cari apa aja ada di dapur. Ini meja makan ya teh? Ya, ini meja makan juga kita recycle dari lemari warung kopi. Jadi dulu kita sempat punya warung kopi, terus pada saat bangun rumah, kita fokus ke bangun rumah, akhirnya kita tutup warung kopinya, terus kita pindah barang-barangnya ke sini. Pas dilihat-lihat, kayaknya ternyata seru juga gitu, cocok juga, akhirnya kita bikin. Lucu ya dapurnya ya. Jadi dapurnya sekaligus area dining ini, dan sama konsepnya, natural juga nih. Industrialnya juga masih dapat nih, diekspos karena nih di plafonnya tuh. Jadi di atas ini di atas mezanin ini ya teh? Mezanin, ruang main anak-anak. Jadi supaya kalau main mereka di sana aja, fokus aja di satu ruangan. Jadi bisa berantakannya juga nggak bisa ditoleransi lah ya kalau di atasnya. Nggak harus ini gitu. Berantakan yang terorganisir. Ya, berantakan yang terorganisir gitu. Dapurnya punya 2 bukaan, enak banget ini kalau lagi masak teh. Terus kompornya minimalis, 1 tungku. Iya. Orang suka nanya, masak nggak? Masak. Saya masak tiap hari untuk 5 anggota keluarga, 1 tungku cukup. Sebenarnya kan penuh penyesuaian ya, jadi karena menyesuaikan karena tungkunya cuma 1, akhirnya bisa kok gitu adaptasi sama itu gitu. Pertimbangannya dulu apa teh ketika memutuskan 1 tungku? Nggak ada sih. Karena ini dulu dari warung kopi kami, jadi adanya 1 tungku, sebenarnya ditawarin yang 2 tungku, kayak nggak lah kayaknya 1 juga cukup. Ternyata benar dong cukup. 7 tahun kami masih bertahan sama kompor yang cuma 1 tungku. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ini juga pencahayaannya pakai lampu. Ya, lampunya disengaja dibikin yang kuning supaya anget ya kelihatannya, supaya lebih hangat gitu. Modelnya pakai gantung ya, nggak di spot-spot gitu ya? Modelnya pakai gantung. Jadi emang suka yang cahaya temaram gitu ya? Ya, untuk ruangan ini sengaja pakai yang temaram, tapi kalau ruangan utama pakai yang putih. Oh, oke. Oke, menarik. Makin ke belakang ini makin menarik. Boleh nggak kita ke belakang? Boleh. Kita Boleh. Ada ruang cuci, nggak ruang sih ya sebenarnya, tempat nyimpan mesin cuci doang. Terus di atasnya ya standar lah. Perlengkapan, terus ada kamar mandi. Kamar mandinya juga sederhana aja, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi ini kamar mandi untuk kamar tidur utama atau semua? Semua. Oh, semua di sini 1. Gitu, kamar mandi 1. Jadi kalau pagi lumayan hektik. Wilayah ini lumayan hektik kalau pagi. Dapur sama kamar mandi, wah pokoknya seru lah. Seru ya. Tapi sirkulasinya enak, jadi dari dapur tuh nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh dan dia langsung kebuka. Gitu. Langsung ke area taman belakang nih. Sebenarnya dibilang taman enggak sih, taman yang gagal ya karena rumputnya ternyata tidak tumbuh. Ada drainase yang menurut kita ada yang nggak pas di sini, akhirnya ya nggak tumbuh rumputnya. Tapi ya kita sambil tetap aja ditanam-tanamin segala. Iya. Paling pakai ini juga sama pintunya, kacanya kita bikin kaca gini supaya udara masuk juga cahayanya gitu, meminimalisir penggunaan lampu kalau siang hari. Asik. Saya pengen lihat belakangnya, boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, ini halaman belakang, sama kita dibikin bukaan juga sengaja, pokoknya rumah ini beneran nggak nempel kemana-mana aja. Biasanya ya cuci-cuci dan gudang-gudangan gitu ya. Sepeda, ada terus buat jemur-jemur tersembunyi dari publik gitu. Terus paling di sebelah sana lorong samping. Samping. Oke. Jadi itu ya. Karena rumahnya nggak nempel, nanti mungkin kalau ada suatu saat ada pembangunan dia sebenarnya nggak harus juga sih, nggak akan kena gitu. Nggak akan kena, masih dapat sirkulasi dari luar. Ini pohon udah gede. Pohon dari awal apa? Dari awal, dari tanahnya ada, udah berdiri. Jadi kita sengaja membangunnya biar nggak
menebang pohon ini. Oke, ada Justru kita alasan? yang menyesuaikan. Oh gitu. Kita yang menyesuaikan, jadi udah ada pohon maka lewatnya nyesuaiin, kita yang nyesuaiin pohonnya gitu. Karena sayangnya pasti lama tumbuhnya, terus manfaat sirkulasinya juga bagus buat kita gitu. Bener sih, manfaatnya lebih besar dibandingkan kalian jadiin sesuatu di sini. Biasanya jadi rumah burung-burung juga tuh, banyak burung kalau pagi-pagi suka pada nyanyi-nyanyi di atas. Iya sih, jadi pagi-pagi dibangunin burung ya. Iya, pagi-pagi dibangun. Dan ayam. Dan ayam. Emang merah ayam? Melihara ayam, jadi ada baru kemarin-kemarin kita melihara ayam. Ada berapa ya? 4, terus anaknya ada 3, ada 7. Cukup lah, dibilang kawanan, udah cukup kawanan ayam. Menarik. Oke, kita lihat lantai mezanin boleh? Boleh. Ayo kita lihat lantai mezanin. Silakan. Oke, kita masuk ke lantai mezanin ya. Ini dia ya, part begitu masuk rumah langsung. Ini kalau orang bilang ikonnya Rumah Utara tuh di sini. Jadi focal point-nya, jadi titik paling dramatis di rumah tuh adanya di tangga ini. Ini tangganya kayunya dari kayu pinus. Kita beli kayu bekas dari peti bekas ya. Iya, bekas peti berarti ini. Jadi kan makanya cuma sedikit-sedikit gitu ya. Oh, iya. Disatuin terus dibikin tangga. Oke. Jadi kalau kalian lagi butuh kayu bekas bisa manfaatin bekas peti atau bekas parket biasanya. Iya, bekas parket. Oke. Kita lihat yuk. Wow. Lihat deh. Ini lantai mezaninnya. Nah, ini lantai mezanin. Cozy banget. Ingat nggak luasnya berapa nih Teh? Berapa ya? Mungkin Kira-kira? ininya 4, kesininya 5 lah ya, sekitar 5. Ini jadi area living lagi ya? Ya, tujuan awalnya buat area santai ya, Terus anak-anak masih kecil-kecil jadi suka pada main. Akhirnya mainan semua kita lokalisir di sini. Oke. Ada mainan anak-anak, hasil karyanya mereka kita tempel-tempel semua di sini. Nah ini Teh, kelihatan ada celah ya? Celah, iya. Jadi celah ini juga ya mau nggak mau ya, karena ketemunya kayu ketemu sama besi, terus nggak kita tutup juga. Ada pengaruhnya, orang suka bilang banyak nyamuk nggak? Ya ada, tapi banyak nggak ya. Jadi maksudnya ada tuh ya ada aja gitu, nggak apa-apa. Ya namanya juga rumah di kebun ya, bisa lihat sendiri kan, kanan kiri depan belakang isinya kebun semua gitu. Jadi ya ada nyamuknya ada, tapi ya tidak, sejauh ini tidak mengganggu buat kita gitu. Jadi ya kalau malam pintu kamar ditutup itu sudah cukup sebenarnya. Nah ini kan area bermain anak Teh. Itu untuk faktor safety gimana Teh? Aman sih sebenarnya, karena nggak tahu ya, saya sejauh ini 3 anak itu ya waktu masih bayi memang dibatasin. Ketika sudah besar-besar sudah paham, mereka sudah bisa tahu harus pegangan kemana, harus apa. Punya kucing juga, tanaman sih alhamdulillah nggak ada yang sampai di gimana-gimanain gitu ya, enggak, semuanya aman gitu. Seumur di sini baru pernah jatuh sekali, itu pun karena kesenggol. Kesenggol ya? Udah itu doang. Jadi nggak masalah, nggak ada masalah. Makanya tanaman kan taruh di pinggir tangga itu riskan, banyak orang bilang riskan gitu ya. Tapi sejauh ini kita aman. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya tujuan awalnya buat santai sama ruang kerja saya. Bukan ruang kerja sih ya, ruang hobi. Ruang hobi. Jadi ada ruang hobi dimanfaatin dari berapa ya? Ini mungkin 1,5 meter ya. 1,5 meter kali 1,5 meter gini. Oke. Ini gudang. Oh itu pintu gudang. Nah, asik ya. Ini ruang hobi karena sebenarnya saya seneng banget jahit dan menggambar dan bikin-bikin. Akhirnya dibikin lah. Biar lebih tenang ya, makanya mojok di sini. Jadi kalau saya sambil bikin, mereka sambil main gitu kan, ya lebih enak. Iya, ngawasinnya gampang ya. Dan di sini juga ada balkonnya tuh. Ya, ada balkon juga, boleh. View-nya langsung ke area belakang tadi ya. Langsung menghadap ke kebun orang. Jadi karena kontur tanahnya menurun gitu ya, jadi berasa tinggi di sini. Dan ini konsisten loh di semua sisi. Dia unfinished semua, dindingnya nggak ada satupun yang dicat. Ya, bener ya? Bener, nggak ada satupun yang dicat. Cuman yang tembok dalam aja putih. Oh iya bener. Nggak ada lainnya, semuanya begini. Oke, kita lanjut ngobrol di bawah boleh? Boleh, silakan. Kita mau tanya-tanya lagi nih beberapa hal. Tetangga, jadi selain area tempat tinggal, area rumah gitu ya, masih ada area lain yang dimanfaatin nih. Iya. Kita ngobrol di sana yuk. Oke. Ayo tetangga, ini di area samping rumah dijadiin area apa ini Teh, Kang? Ini tuh kandang ayam. Jadi kita baru berapa bulan kemarin ngide gitu ya, pengen pelihara ayam supaya anak-anak punya kegiatan lain selain main-main di dalam rumah. Anak-anak dan ibunya. Anak-anak dan ibunya. Menarik ya. Susah nggak nih miara ayam gini nih, zaman sekarang ya, gitu? Dibilang susah enggak, karena ayam kampung. Ayam kampung itu kan cenderung dia lebih kuat, lebih tahan banting gitu. Dan itu juga salah satu alasan bikin kandang ini kan di sini tuh banyak pohon buah ya.
kita tuh suka panen daun, dalam kata lain suka sapu-sapu gitu. Si daun itu kan kadang sebagian tuh dimasukin ke lubang komposter gitu. Nah, setelah baca beberapa referensi, si Ayah tuh salah satu pengurai yang cukup baik ya. Dan ternyata ya memang ajaib. Ajaib ya. Dalam hitungan hari itu tiba-tiba hilang gitu. gitu. Nggak ada lagi. Oh, dia cepet ngurainya ya? Padahal kan produksi kulit buah, produksi batang sayur tuh kan banyak banget ya di rumah karena masak tiap hari. Oke, jadi urutannya dari dapur, sisa makanan ya, masuk sini, diurai, nanti udah gitu sama kita suka dikeluarin buat di pinggir-pinggirnya pohon buah. Jadi kayak pupuk ya. Oh, jadi pupuk. Wih, mantep ini. Jadi ini dimanfaatin untuk area produktif lainnya nih. Selain mengurai sampah makanan, jadi pupuk, dia juga bisa menghasilkan telur dan daging ya. Iya, iya. Telur harapannya sih, ya. harapannya. Daging belum tega kayaknya. Jadi nanti kalau suatu hari udah banyak kayaknya mau dijual hidup aja. Oh gitu. Jadi ini masih dalam ini ya proses pengembangbiakan dulu ya. Masih. Ya. Terus kita kayak natural aja lah gitu, sejalannya aja, nggak usah ini gitu. Ini baru keluar anaknya nih. Oh iya. Terus ini juga sengaja ya dipilih yang nggak terlalu lebar ya. Oh iya, memang jadi ketika pas dulu ada pingin rencana bikin kandang, ya biasalah riset-riset sedikit gitu. Si wire mesh yang segede gini yang paling cocok karena ya untuk menghindari predator ya. Di sini tuh kalau malam-malam masih suka banyak luwak ya, rubah besar tuh. Oh iya. Kalau tupai tuh banyak gitu. Jadi malahan saking sering lihat tuh anak-anak udah punya, oh itu si Tom, ini si Anu gitu. Udah kenal ya? Iya, Suaranya dia khas soalnya, suaranya mereka bersuara. pagi-pagi dia rata-rata memang suka itu datang. Kalau rubah luwak tuh malam-malam gitu. Dan ini saya baru ngeh juga nih. Nggak ada aromanya nih. Iya, karena tadi ketutup sama daun kering. Kalau kita nyapu, kita masukin gitu. Jadi akhirnya tebel kan, lumayan tebel ya. Sebenarnya yang paling bagus tuh yang jago, yang dia yang aktif ya. Cuman karena dia baru punya anak, akhirnya jagonya sama kita dikeluarin aja gitu tuh, biar nggak nggak ada baunya sih. Nggak ada baunya. Iya, nggak ada baunya nih. Saya deketin ya. Ya nggak ada. Tapi kalau digini nih ya mungkin. Terus cari penyakit ya. Dan ini benar-benar di samping rumah nih. Jadi misalnya memang beraroma, ini bakalan ternotis sama penghuni rumah nih. Oke, kita lanjut bahas rumah aja. Oke, ini kita di samping rumah nih. Oh, ini atapnya kemiringan berapa nih Kang? Ingat nggak nih Kang? Wah, ini kayaknya salah satu bagian rumah yang lumayan menantang ya. Nah, tapi dulu tuh memang ini kemiringannya yang dibikin nggak terlalu curam ya, karena rumah ini kan dikelilingi pohon pinus ya, dimana si pohon ini tuh kalau kena angin tuh gampang banget kalau yang rontok. Jadi memang harus rutin ngebersihin si daun-daun ini gitu. Karena kalau enggak, dia ke bawah air nanti jadi mempet di talang ya. Nyumbat ya? Nyumbat berapa ya kalau kira derajatnya? Ya, itu yang jelas kalau saya naik ke atas masih aman lah. masih bisa? Masih bisa. Jadi kalau orang lain tuh ada kalau di kita ada istilah nyapu atap. Beneran nyapu atap gitu. Jadi atap rumah beneran disapu atau kita pakai sapu gitu. Nyatu atap dan kadang kalau ada yang bocor ya enak gitu. Tinggal naik, ditambal sendiri ya udah selesai gitu. Nah, itu kan tadi saya udah keliling nih Kang Teh. Udah lihat rumahnya. Itu menurut saya unik juga dan berkarakter gitu ya. Itu dapat ide dari mana tuh? Sebenarnya yang jelas memang dulu tuh cita-cita pengen punya rumah tuh yang memang di daerah pedesaan ya. Kita tuh tipikal orang yang memang jarang keluar rumah gitu. Jadi harus menyamankan rumah sedemikian rupa gitu. Nah, ketika hasilnya jadi kayak gini, ya ajangkan Pinterest gitu. Wah, kayaknya ini cocok nih. Jadi ngumpul-ngumpulin gitu. Kan dulu tuh sebenarnya sekarang juga sih ya kayak banyak banget website yang nyediain rumah-rumah kecil, rumah-rumah yang cabin home gitu. Terus di Pinterest banyak, jadi dulu dikumpul-kumpulin sambil nunggu tabungan cukup, kita ngumpulin. Jadi kita print, terus kita gunting kecil-kecil, kita taruh di atas kulkas ya. Terus kalau kita lagi punya waktu, kita bahas mana yang mungkin, mana yang nggak mungkin. Jadi dulu tuh sampai kayaknya bagus deh rumah yang di atasnya ada tanamannya, terus dia bilang, enggak. Ada proses-proses itu gitu yang tadinya. Akhirnya ketemulah sama Rumah Utara ini. Kita sambil jalan ya, menarik ya. Ini juga pembangunannya cepet tadi 4 bulan ya, Teh? 4 bulan. Ini kan tanahnya konturnya miring ya? Ada tantangan tersendiri nggak nih Kang? Oh itu iya. Silakan duduk Mas. Iya. Jadi dulu tuh memang proses paling lama yang kita masih ingat tuh ya ketika proses istilah di Sunda tuh ngalelemah tanah. Jadi ngalelemah tuh mengkondisikan tanah biar itu datar dan cukup aman buat mulai dibangun ya.
karena memang ini ketika akses dari jalan paling dekat ke atas lumayan curam, tidak memungkinkan alat berat untuk masuk. Akhirnya itu pakai tenaga orang. Itu dapat teknik ngeratain tanahnya sampai itu. Sebenarnya kita awam banget ya urusan ngebangun. Jadi kita punya teman baik gitu yang memang orang sipil ya, Iya, Irfan. iya. Jadi Ya kalau tanah itu langsung sama orang sini. Jadi kebetulan yang ngerjain rumah ini Oh iya. dia orang dari dekat kampung sini dan kita kenal. Akhirnya dia menyarankan ini didatarin dulu, terus caranya seperti apa. Mungkin itu ilmu yang didapatkan secara turun-menurun dari mereka ya. Kearifan lokal. Iya, kearifan lokal. Menarik ya. Jadi kalau pakai orang lokal atau orang sekitar itu pekerjaannya itu bisa aman. Kemudian dia juga mungkin after sales-nya seumur hidup. Iya, after sales seumur hidup. Butuh apa tinggal telepon. tinggal ya. telepon datang. Lifetime warranty. Lifetime warranty. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin kalian juga udah pada kepo nih. Ini dibangun tahun berapa ini, Kak? Dibangunnya 2017 awal. Saat itu masih inget nggak nih budget pembangunannya nih? Kalau ditotalin nggak lebih dari 400 kayaknya. Dan kalau kita lihat ya paling besar tuh dari fondasi ya dan Jalan. baja ya. Udah bikin jalan sendiri soalnya. Iya. Jadi 300 sekian itu sudah fondasi Udah sudah, semuanya. jalan sudah. Dulu tuh nggak ada akses sama sekali. Gitu. Oke, keren banget ya obrolan kita kali ini. Makasih banyak nih Kang Eri. Ya, sama-sama. Ya Teh, makasih banyak Teh. Sama-sama. Oke tetangga, kalau penasaran dengan rumahnya atau mau tanya-tanya lebih detail, kalian masih penasaran, langsung aja main ke Instagramnya Rumah Utara. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao. Nah, saya mau sebut dulu. Ulangin. Kepanjangan. Mbak Ajeng dan Teh Heri. Kebalik.